Halo teman-teman, nah pada update kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor batubara. Kita mulai juga seperti biasa untuk update pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, IHSG tidak ada perubahan yang banyak karena masih berada di antara kotak berwarna merah muda ini. Mungkin yang terlihat tidak terlalu baik dari IHSG adalah pada saat penutupan kemarin saat ini berada di paling bawah kotak ini yang berwarna merah muda. Jadi kemungkinannya adalah mungkin IHSG kalau dia tembus besok atau hari Senin depan, maka berpotensi melemah ke level sekitar 6.650-an. Akan tetapi karena masih berada di dalam kotak berwarna muda ini, kita harus lihat bahwa IHSG masih bisa berubah dan berbalik arah naik ke atas. Untuk saham pertama kita mulai dengan Adaro Energi Indonesia. Ini memang kalau kita lihat dalam kotak warna merah muda ini terlihat sangat baik karena sudah tembus dari pola yang namanya double bottom. Jadi berpotensi naik. Cuma kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya secara downtrend yang berwarna hijau ini, Adaro masih dalam channel hijau ini. Jadi kalaupun naik, kita ekspektasi Adaro akan naik ke maksimum 3.400 lalu turun kembali. Lalu berikutnya kita lihat ke saham PTBA, Bukit Asam. Nah, untuk Bukit Asam sebenarnya sangat baik secara jangka menengah karena Bukit Asam sudah tembus dari ini downtrend jangka menengahnya. Jadi pada tanggal 28 Februari kemarin, ini saat ini naik terus, tapi kita harus lihat pergerakan selanjutnya. Karena walaupun resistance di 3.900 sudah tertembus, kan tetapi kita melihat PTBA sudah naik terlalu kencang. Jadi kita harus melihat dulu apakah ada pola yang namanya bullish flag di sini yang berwarna hijau. Kalau memang iya, maka PTBA bisa kita langsung lihat untuk melakukan pembelian. Tapi kalau PTBA misalnya turun dengan kencang seperti ini, maka ini artinya PTBA belum bisa melanjutkan kenaikan di atas angka 4.000-nya. Lalu berikutnya kita lihat saham Indika Energy. Kalau ini malah terlihat dengan jelas secara downtrend channel sudah terjadi 1, 2, 3, 4 kali. Jadi masih berada di dalam downtrend channel. Nah, kita lihat juga kenaikannya tidak terlalu kencang di sini. Maka kalau memang kita lihat Indi bisa mencapai level 2.500, ini adalah saat yang tepat untuk menjual sebelum kita melihat lagi ke bawah. Apakah dibeli di level 2.200-nya atau malah di bawahnya. Itu untuk Indi. Berikutnya adalah ITMG. Nah, kalau ITMG sebenarnya secara jangka menengah sudah lebih baik. Kita lihat ini adalah pola falling wedge yang sudah tertembus di tanggal 1 Maret, 28 Februari. Akan tetapi kalau kita lihat ada kemungkinan ITMG tertahan di resistance saat ini di sini. Nah, kalaupun dia memang misalnya turun ke bawah, selama ITMG bisa bertahan sebelum April 4 ya ke bawah sini, ini bisa dilakukan pembelian ketika ITMG mencapai level 33.500-nya. Jadi di lingkaran biru ini yang kita beri di sini. Jadi kalau di saat ini ITMG turun, itu masih bisa dilakukan pembelian. Akan tetapi kalau ITMG turun dengan cepat seperti ini, maka ini bisa saja ITMG melanjutkan penurunannya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ketika tembus ke bawah, maka akan turun ke level selanjutnya seperti ini. Seperti itu. Tapi untuk saat ini makanya ITMG harus bisa bertahan di atas garis uptrend yang ini. Jadi kalau dia turun dengan cepat, maka pola falling wedge ini belum terlalu valid untuk dijadikan patokan. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat saja apakah ITMG bisa bertahan di atas garis ini. Kalau kita estimasikan di tanggal 4 sampai 5 April ya. Kalaupun ITMG turun, itu boleh kita lirik kembali kalau seperti ini penurunannya.
Berikutnya kita lihat UNTR. Nah, UNTR sempat kita bicarakan waktu itu untuk ini adalah support resistance kuat di 27.000, 26.500. Saat ini karena berita dividen berada di atas ini, jadi kemungkinan besar UNTR akan mantul di level 26.000 sampai 26.500. Jadi kalau ada kesempatan untuk membeli, itu bisa dijadikan patokan untuk membeli. Memang ada juga berita dividen yang sekitar 6 ribuan. Jadi memang saat ini kalau memang di angka 28.000 bisa bertahan di sini. Ketika dividen diberikan maka UNTR akan bertahan di atas angka 23 ribunya, 22 ribunya. Seperti itu. Berikutnya adalah saham DOIT, Delta Dunia Makmur. Waktu itu kita sempat gambarkan ini adalah pola bearish rounding top dengan pelemahan hingga ke 220. Akan tetapi DOIT sekarang sudah berhasil keluar dari downtrend sejak April 2022. Jadi sudah keluar di sini. Maka secara target pelemahan ini sudah tidak terlalu valid. Cuma kita harus lihat lagi apakah DOIT bisa naik di atas level support kuat ini atau tidak, 340. Kalau tidak bisa maka akan kembali turun ke 265-nya. Itu seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat saham MBAP, Mitra Bara, Adi Pertana. Nah, pada waktu itu kita sempat gambarkan sebenarnya ini adalah pola bearish flag di sini dengan target hingga ke 5.900, 5.800. Saat ini MBAP berusaha berbalik arah, tapi kalau melihat situasi seperti ini kemungkinan besar akan melemah di paling tinggi ke level 7.500 dulu. Jadi bagi yang sudah punya, level ini bisa dijadikan patokan untuk menjual. Sebelum akhirnya kita lihat lagi di level 5.800 ini. Karena ini adalah support yang lumayan kuat di sini. Itu untuk MBAP. Berikutnya kalau kita lihat ada saham BSSR, Bara Multi. Ini amat sulit untuk diprediksi secara teknikal karena pergerakannya sangat liar. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita melihat menunggu hingga support 3.700 untuk melakukan pembelian, lalu di stop loss kalau jebol dari sini. Itu untuk BSSR. Berikutnya SMMT. Nah, SMMT sebenarnya masih mencoba untuk keluar dari downtrend ini. Tapi kalau kita perhatikan level 600 merupakan level yang lumayan kuat, teruji beberapa kali. Kalau untuk spec buy boleh dicoba di sini. Apalagi kalau bisa bertahan lumayan lama sampai bulan akhir Maret ya. Kalau akhir Maret masih di atas 600. Jadi kalau ketika SMMT turun ke sini, ini bisa dilakukan titik beli. Seperti itu. Berikutnya adalah ABMM, ABM Investama. Secara pola pergerakan sangat bearish. Ya, ini adalah pola inverse cup with handle. Dengan target penguatan pelemahan hingga ke 2000 sampai 2050. Saat ini mencoba berbalik arah, tapi kita harus lihat lagi level 3000-nya. Kalau memang tidak bisa ditembus, maka ABMM akan melanjutkan penurunan kembali. Berikutnya adalah KKGI, Resource Alam Indonesia. Ini dalam downtrend channel yang kita lihat beberapa kali tersentuh, 1, 2, dan di bawah juga sama, 3 kali. 370 ini memang merupakan support kuat terdahulu di sini. Saat ini mencoba bertahan, tapi masih bisa turun atau naik. Jadi masih harus wait and see dulu. Kemungkinan kalau memang mau membeli, tunggu di atas ini. Karena pada saat ini juga, ketika tembus kotak warna merah muda, resistance jangka pendek, juga downtrend jangka menengahnya tertembus ke atas gitu.
Tapi untuk saat ini kita wait and see. Sebaiknya kalau untuk membeli tunggu di resistance 370-nya. Berikutnya adalah saham Toba. TBS energi utama, ini downtrend jangka pendek, jangka menengah, kita lihat sini. Mencoba sideways, seperti biasa kalau memang bisa naik di atas 600 baru kita lihat, karena disitulah ketika Toba berhasil keluar dari downtrend ini dan juga resistance yang berwarna di kotak berwarna merah muda ini. Secara jangka panjang masih tidak terlalu baik karena Toba sudah tembus dari sini. Ini namanya support yang sudah jebol. Ya, 900. Jadi sangat kuat. Jadi amat sulit untuk kembali dari situ. Tapi ya kita lihat saja. Saat ini kita perhatikan dulu downtrend hijau ini dan kotak berwarna merah muda. Lalu berikutnya adalah Harum Energy. Nah, ini memang mencoba tembus downtrend ini. Jadi ini ada konflik dua ya. Jadi downtrend yang besar ini, tapi juga ada double top di sini. Nah, kalau memang bisa naik di atas downtrend ini bagus. Cuma menurut kami masih ke arah turun karena 200 moving average-nya ini masih di bawah ya. Jadi kemungkinan besar menguji dulu level 1500. Nah, kita lihat lagi 1500 karena kalau sudah tembus dari sini kita akan melihat level 1350. Jadi ini masih 50-50 kalau untuk Harum karena polanya belum terbentuk dengan sempurna. Lalu berikutnya adalah ADMR. Nah, Adaro Mineral ini sangat simple, jadi sudah tembus dari sideways yang lumayan lama ya, dari Juni hingga bulan Februari, jadi lebih dari 6 bulan. Dengan target pelemahan di sini, kalau kita lihat kotak berwarna merah muda ini hingga ke level 900 sampai 1900-nya. Nah, jadi kita tunggu saja apakah bisa tercapai, tapi saat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk ADMR. Jadi sekian untuk pembahasan saham-saham di sektor batu bara. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.